SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Imta' bi Syarhi Matni Abi Syuja', yaitu pembahasan matan Abi Syuja', sebuah matan yang membahas fikih dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada kesempatan pekan yang lalu kita telah membahas salah satu salat sunnah yang disyariatkan di dalam Islam, yaitu salat gerhana. Baik itu salat gerhana matahari ataupun salat gerhana bulan. Dan salat gerhana ini disyariatkan untuk orang yang melihat gerhana. Adapun orang yang tidak melihat, maka tidak disyariatkan salat gerhana. Walaupun diumumkan sama pihak tertentu akan terjadi gerhana di tanggal sekian, jam sekian, tapi kalau yang bersangkutan tidak melihat secara langsung, maka tidak perlu melaksanakan salat gerhana. Karena Nabi yang mengatakan fa'idha ra'aitumuhuma, kalau kalian melihat gerhana, maka lakukan salat. Kalau enggak melihat, maka pemahaman sebaliknya, kalau kita tidak melihat, maka tidak disyariatkan untuk melaksanakan salat gerhana. Sekarang kita membahas tentang salatul istisqa. Di antara salat-salat sunnah yang disyariatkan di dalam Islam adalah salatul istisqa. Salatul istisqa ini adalah al-istisqa lughatan talabus suqya. Istisqa dari segi bahasa itu memohon turunnya hujan. Memohon turunnya hujan. Ini istisqa. Kemudian dari segi istilah, talabu suqyal ibadi minallahi ta'ala inda hajatihim ilaiha, yaitu talabu suqyal ibadi minallah, yaitu seorang hamba meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan di saat mereka sangat membutuhkan air hujan tersebut. Ya. Jadi salat istisqa ini salat yang dilakukan oleh seorang hamba di saat mereka sangat-sangat butuh akan air hujan. Terjadi paceklik, kemarau yang panjang, ya. Kemudian sumur-sumur sudah mengering airnya. Maka di sini seorang muslim dan muslimah, orang yang beriman itu butuh akan hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat istisqa ini disyariatkan yaitu ketika di tahun 6 Hijriah, setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah 6 tahun setelahnya. Ini disyariatkannya salat istisqa. Kita baca apa yang disampaikan oleh penulis. Wa salatul istisqa'i masnunah.
Al-Imam Abu Syuja rahimahullah mengatakan, wa sholatul istisqa'i masnunatun. Salat istisqa itu hukumnya sunnah. Hukumnya dianjurkan. Yaitu sunnah yang ditekankan. Dan salat istisqa ini berlaku untuk orang yang mukim ataupun orang yang musafir. Salat istisqa ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Salat istisqa ini berlaku untuk secara berjamaah ataupun secara sendiri-sendiri. Ya. Indal hajati min inqita'il matar. Ketika ada kebutuhan, yaitu hujan yang tidak turun dalam waktu yang lama, kemudian persediaan air itu semakin menipis, maka di sini disunnahkan untuk melaksanakan salat istisqa. Ya, ini disunnahkan. Kemudian Al-Imam Abu Syuja mengatakan, jadi beliau mengatakan salat istisqa ini adalah hukumnya sunnah. Faya'muruhum al-imamu bit-taubati was-sadaqati wal khuruji minal madzalim wa musalahatil a'da wa siyami salasata ayyam. Sebelum salat istisqa, maka seorang pemimpin kaum muslimin di sini ya, pemimpin kaum muslimin, entah itu pemimpin yang tertinggi seperti presiden atau menterinya atau gubernurnya, maka mereka memerintahkan kepada rakyatnya untuk yang pertama bertaubat. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa dan maksiat. Karena hujan yang tidak turun atau hujan yang belum diturunkan oleh Allah itu disebabkan karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang manusia. Maka di sini dalam mazhab Syafi'i itu kalau hujan tidak turun-turun, ya, kemudian manusia merasakan kesusahan, kesulitan, ya, butuh air, hewan ternaknya butuh air, sawahnya butuh air. Maka di sini sebelum pelaksanaan sholat itu seorang pemimpin menganjurkan rakyatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat ini dengan syarat-syaratnya para jemaah, yaitu yang pertama syarat taubat adalah menyesali dosa yang dilakukan. Kemudian yang kedua berhenti dari dosa dan maksiat. Dan yang ketiga bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama di masa yang akan datang. Ini harus terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian al-imam, yaitu seorang pemimpin, memberikan anjuran kepada rakyatnya untuk was-shadaqah, yaitu bersedekah. Bersedekah. Kemudian wal khuruji minal madzalim, dan memohon maaf dari kezoliman. Ya. Memohon maaf, meminta kehalalan dari berbagai macam kezoliman yang pernah dilakukan. Ini penting juga. Jadi kalau taubat itu syaratnya tadi kita sebutkan 3. Adapun kalau berkaitan dengan sesama manusia, sesama makhluk, itu harus minta maaf kepada orang yang kita zolimi. Kalau berkaitan dengan harta, kita kembalikan. Kalau kita pernah menzolimi dalam bentuk harta, kita kembalikan hartanya. Ya, ini benar-benar kita itu dalam keadaan butuh. Ya, setiap saat seorang hamba itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semuanya itu fakir. Kalian semuanya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika hujan itu tidak turun. Maka di sini setiap muslim dan muslimah mengerahkan apa kira-kira caranya bagaimana kita minta kepada Allah agar diturunkan hujan. Ya, dengan taubat, kemudian dengan sedekah, kemudian wal khuruji minal madzalim, dan mengembalikan apa-apa yang pernah kita zolimi, minta maaf. Ya. Jadi diingat-ingat siapa yang pernah kita zolimi, minta maaf sama mereka. Ya. Wa musalahatil a'da. Kemudian kalau kita punya musuh, maka kita berbaikan. Ya, sudah enggak ada permusuhan lagi. Ini kita benar-benar butuh akan air, butuh air hujan, maka kita baikan, enggak ada lagi musuhan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Wa musalahatil a'da, yaitu kita memperbaiki hubungan dengan orang lain, tidak ada lagi permusuhan.
permusuhan dalam masalah bisnis, permusuhan dalam masalah keluarga, kekerabatan, itu semuanya dihilangkan. Karena semuanya butuh akan air. Ya. Dan yang bisa menurunkan air hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan orang yang beriman. Yang bisa menurunkan air hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian imam atau pemimpin juga menganjurkan rakyatnya wasiyami salasati ayyam. Berpuasa sunnah selama 3 hari. Ya. Selama tiga hari. Karena orang yang puasa itu insya Allah doanya akan mustajab. Doanya itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang puasa itu benar-benar dia dalam keadaan benar-benar merasakan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perutnya lapar, tenggorokannya haus, ya. Maka saat-saat seperti ini itu yang diharapkan benar-benar doa itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini puasa kalau dalam mazhab Syafi'i sampai 3 hari puasanya. Ya. Jadi 3 hari puasa, nanti hari keempat atau hari ketiganya itu baru sholat istisqa. Baru sholat istisqa. Ya, ini disebutkan dalam matan Abi Syuja. Kemudian summa yakhruju bihim fil yaumir rabi fi siyabi bidlatin. Jadi setelah puasa 3 hari, ya, itu hari keempat itu baru keluar ke tanah lapang, ya, untuk pelaksanaan sholat. Untuk pelaksanaan apa? Sholat. Hari keempatnya. Jadi puasanya 3 hari berturut-turut. Kemudian hari keempat ini keluar. Ya, ini seorang pemimpin yang mengerahkan rakyatnya untuk keluar sholat istisqa. Ya. Dan sholat istisqa ini fisya bin bidlah. Dengan pakaian yang biasa, pakaian yang tetap sopan, tapi bukan pakaian yang bagus ya, pakaian yang ya pokoknya menutup aurat. Tapi bukan pakaian kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha kan kita disunahkan pakaian yang berhias ya, berhias. Pakaian yang bagus, walaupun nggak mahal. Yang penting pakaian yang bagus. Tapi kalau sholat istisqa ini beda. Karena sholat istisqa ini kita menampakkan kefakiran kita, benar-benar kita menampakkan kebutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakaiannya tetap menutup aurat, tapi pakaian-pakaian biasa. Ya, pakaian-pakaian yang biasa. Fisya bibidlatin. Kemudian wastikanatin wa tadarruin. Dalam keadaan rendah diri, dalam keadaan khusyuk, ya, dalam keadaan menampakkan kebutuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika sebelum pelaksanaan salat istisqa, ya. Jadi benar-benar kita semuanya itu sama, mau yang kaya, mau yang miskin. Kalau hujan itu enggak diturunkan sama Allah, tetap akan sengsara. Yang kaya sengsara, yang miskin juga sengsara kalau hujan itu enggak turun. Ya. Ini semuanya keluar dalam keadaan pakaian yang ala kadarnya, tapi tetap menutup aurat. Ya, tetap harus menutup aurat. Dalam keadaan merendahkan diri, ya, khusyuk. Wa yusalli bihim raka'ataini ka salatil aidain. Kemudian didirikanlah salat 2 rakaat. Jadi istisqa ini 2 rakaat saja. Seperti persis salat Id. Ya, salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi salat istisqa ini pelaksanaannya persis seperti salat Id, yaitu takbiratul ihram, kemudian baca iftitah, kemudian rakaat pertama takbir 7 kali ya, takbir tambahan itu Allahu Akbar sampai 7 kali. Baru setelah itu baca Al-Fatihah, kemudian baca surat. Kemudian rukuk seperti biasa, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud lagi, berdiri rakaat kedua. Rakaat kedua itu takbir 5 kali. Allahu Akbar sampai 5 kali, kemudian setelah itu baru baca Al-Fatihah dan baca surat ya, baca surat. Ini tata cara salat istisqa itu persis mirip dengan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian summa yakhtubu ba'dahuma. Setelah salat istisqa ini selesai, maka summa yakhtubu ba'dahuma. Setelah itu imam
itu memberikan khutbah kepada para jamaah, para hadirin. Ya. Summa yakhtubu ba'dahuma. Jadi setelah khutbah menyampaikan nasihat, ya di antara nasihatnya mengingatkan untuk taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anjuran untuk bersedekah, itu disampaikan lagi. Setelah itu apa? Setelah khutbah kan menghadap kepada jamaah ya. Ya setelah sholat menghadap kiblat, kemudian setelah sholat khatib atau imamnya menghadap kepada jamaah menyampaikan khutbah. Di akhir khutbah itu ditutup dengan doa. Dan doa ini imam atau khatib itu menghadap lagi ke kiblat. Jadi membelakangi jamaahnya. Ya. Jadi doa sambil berdiri dengan mengangkat kedua tangan setinggi-tingginya. Ya. Minta di situ diturunkan hujan dari Allah Subhanahu Allahumma ahisna. Ya Allah turunkanlah kepada kami hujan, turunkanlah kepada kami hujan. Itu minta seperti itu. Bahkan kalau kita baca riwayat-riwayat hadis-hadis tentang salat istisqa itu Nabi mengangkat tinggi-tinggi kedua tangan beliau. Sampai diriwayatkan putih ketiaknya beliau itu ketampak oleh para sahabat. Ya. Summa yakhtubu ba'dahuma wa yuhawwilu rida'ahu wa yuksiru minad du'ai wal istighfar. Jadi kalau khatibnya itu pakai selendang atau pakai sorban itu yuhawwil itu dipindahkan. Ya dibalik kayak gitu. Wa yuksiru minad du'ai wal istighfar. Intinya di akhir-akhir khutbah itu khatib itu mengingatkan para jamaahnya untuk sama-sama berdoa dan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disunahkan. Ini yang disunahkan ketika hujan enggak turun itu salat istisqa. Bukan malah datang ke dukun, datang ke orang-orang pintar, minta diturunkan hujan, itu enggak benar ini. Ya, kita Islam ini punya aturan. Ini Nabi SAW mengajarkan kita salat istisqa. Kalau hujan enggak turun, maka salat istisqa. Ya, minta kepada zat yang bisa menurunkan hujan. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bacakan beberapa faedah berkaitan dengan salat istisqa. Yaitu kapan waktu salat istisqa ini? Waktunya kapan? Apakah pagi hari, siang hari, apakah sore hari atau bagaimana? Yadkhulu waktu salatil istisqa fi wujudi sababiha. Mislu inqita'ul matar wa yakhrujul waktu bi tahaqquqil matlub. Jadi salat istisqa ini bisa di kapanpun, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemimpin kita. Pemimpin kita menyerukan salat istisqa pagi hari, ya semuanya pagi hari. Ya, supaya tampak kebersamaan. Ya, kebersamaan antara masyarakat itu tampak. Karena tidak ada waktu-waktu tertentu. Yang penting kalau sudah terjadi kemarau panjang, terjadi paceklik yang sudah berbulan-bulan, manusia merasa sengsara, maka di situ sudah dimulai disyariatkannya salat istisqa. Ya, dimulai disyariatkannya salat istisqa. Kemudian salat istisqa ini berakhir waktunya kalau sudah turun hujan. Kalau sudah turun hujan sudah enggak ada lagi salat istisqa. Ya. Kemudian faedah yang lain, idza shallal muslimuna salatal istisqa wa lam yatahaqqaq al-matlub tu'adu salatu walau li iddati marrat. Ya. Salat istisqa sekali, doa, istighfar. Kemudian hujan belum turun. Hujan belum turun. Kalau dalam mazhab Syafi'i sebagaimana diterangkan oleh pensyarah itu diulang lagi salat istisqa-nya, mungkin besoknya atau lusanya diulang lagi salatnya. Ya, diulang lagi salatnya. Kemudian faedah yang lainnya, idza shallal muslimuna salatal istisqa, faedah yang lain, idza nazalal ma' wa tahaqqaqal matlub qabla salat ijtama'an nasu li syukrillahi ta'ala wa du'a wa sallu wa khataba lahum imamam syukran lillahi ta'ala ala ni'matihi wa talaban lil mazidi minal khairi wan naf'i. Jadi ini sudah pada kumpul untuk salat istisqa. Ya, sudah pada berkumpul di tanah lapang misalnya. Wah, sebelum salat itu didirikan ternyata hujan itu turun. Ya, hujan itu turun. Jadi sebelum salat Allah turunkan hujan. Allah turunkan
hujan. Maka apa yang perlu dilakukan? Maka tetap sholat. Tetap sholat. Sholat di sini bukan untuk minta hujan, tapi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat seperti sholat Id, kemudian khutbah, dan di situ imam menyampaikan tentang pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hujan yang telah diturunkan olehnya. Ya. Ini disebutkan dalam buku ini seperti itu. Kemudian ada faedah yang berikutnya, idah tajaba'dun nasi ila suqya sanna li ghairihim an yusallu min ajli nuzulil matar ala ghairihim. Jadi misalnya yang terjadi kekeringan atau paceklik itu terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur enggak ada paceklik misalnya ya. Maka ya sah-sah saja kalau orang yang di Jawa Timur itu sholat istisqa untuk memintakan saudaranya yang di Jawa Tengah. Itu kalau dalam keterangan dari pensyarah ini dipersilakan, tidak masalah. Ya, tidak dipermasalahkan. Jadi enggak terjadi paceklik di sini, tapi di tempat lain. Jadi kita sholat istisqa memintakan saudara kita yang di sana. Mungkin di sana enggak paham tentang sholat istisqa. Ya, belum sampai ilmu kepada mereka. Ya, tapi tentunya kembali bahwasanya sholat istisqa ini adalah disunahkan untuk memang orang yang di situ butuh akan air hujan, kemarau, paceklik dan sebagainya. Ya, ini diantara faedah-faedah berkaitan dengan sholat istisqa. Kemudian istisqa ini ada beberapa keadaan ya, ada beberapa keadaan. Jadi minta hujan itu ada beberapa macam. Yang pertama, ad-du'a mutlaqan furada au jama'atan li talabi suqya. Jadi ada yang minta hujan itu tanpa sholat. Jadi cuman doa. Jadi masing-masing berdoa sendiri-sendiri. Entah itu doanya di sepertiga malam terakhir, entah itu doanya antara azan dan iqamah, ya, entah itu adzan doanya di hari Jumat, di saat-saat terakhir, pokoknya doa masing-masing. Ini yang pertama. Jadi memang imam atau pemimpin belum menyerukan untuk sholat istisqa. Tapi masing-masing kalau sudah merasakan paceklik itu perbanyak doa masing-masing. Ya. Kemudian yang berikutnya, bentuk yang kedua adalah awsatuha ad-du'a wa khalfas shalawati fardhan aw naflan wa fi jami'il khutab al-jum'ah wal idain. Jadi kalau yang pertama tadi setiap individu, setiap muslim dan muslimah itu doa masing-masing. Dan yang kedua ini, bentuk yang kedua adalah berdoa kepada Allah ini ditambah ketika sholat Jumat. Ya, ketika sholat Jumat. Jadi sholat Jumat seperti biasa, ketika khutbah yang kedua dari sholat Jumat, jadi khutbah yang kedua di hari Jumat, itu khotib minta kepada Allah diturunkan hujan. Ya, sambil doa seperti biasanya, ya Allahumma fil muslimin wal muslimat. Kemudian di situ ditambahkan doa minta hujan. Ini ditambahkan ketika di hari Jumat. Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah yang paling sempurna adalah dibarengi dengan sholat. Jadi sholat dulu, kemudian khutbah, kemudian setelah itu minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diturunkan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hal-hal yang berkaitan dengan sholat istisqa. Ya. Ada sebagian ulama, bolehkah sholat istisqa di waktu-waktu yang terlarang? Kan kita pernah belajar waktu-waktu terlarang ya. Di antaranya setelah subuh sampai matahari terbit agak tinggi. Kemudian setelah sholat asar sampai matahari terbenam, benar-benar terbenam. Ya. Maka sebagian ulama melarang sholat istisqa itu di waktu-waktu yang terlarang. Ya. Nunggu waktu yang biasa, yang hilang waktu terlarangnya hilang. Misalnya nunggu waktu duha, ya, matahari sudah agak tinggi, ya. Ini ada sebagian melarang. Ada yang membolehkan, seperti dalam mazhab Syafi'i membolehkan, karena ini sholat yang mempunyai sebab. Jadi bukan sholat mutlak, tapi ada sebabnya. Kita minta hujan maka kita sholat. Ya, ini di antara pendapat-pendapat para ulama. Tadi disebutkan bahwasanya ketika sholat istisqa, setelah sholat istisqa itu khotib mengingatkan para jamaahnya untuk berbanyak istighfar. Berbanyak istighfar. Karena di antara manfaat istighfar itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Nanti bisa disimak di surat Nuh ayat 10 sampai 12. Surat Nuh
ayat 10 sampai ayat 12. Ya. Ini kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh mendakwahi kaumnya, ya, mendakwakan kepada tauhid supaya mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah, meninggalkan patung-patung dan berhala. Apa yang dikatakan Nabi Nuh kepada kaumnya yang ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada kalian, istaghfiru rabbakum. Mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Zat yang Maha Pengampun. Ya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau kalian benar-benar minta ampun, mohon ampun, istighfar, tulus, jujur dalam istighfar, yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah akan turunkan dari langit itu air. Ya, air yang deras. Ya. Ini dalam surat Nuh. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kemudian Allah berikan kalian harta-harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah buatkan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Jadi ini manfaat istighfar. Ya, ini manfaat istighfar, bahwasanya istighfar yang dilakukan, yang dibaca oleh seorang muslim dan muslimah dengan tulus, dengan konsentrasi, ya, bukan hanya sekedar lisan, tapi pikirannya juga istighfar. Ya. Kemudian berhenti dari dosa, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menyebabkan Allah menurunkan hujan. Ya. Ini kita minta kepada Allah melalui istighfar. Sebagaimana surat Nuh ayat 10 sampai ayat ke-12. Ya, ayat ke-12. Kemudian di sini Al-Imam Abu Suja membawakan doa yang dibaca ketika istisqa. Ya. Allahumma ja'alna suqya rahma wa la taj'al suqya azab. Ya Allah, jadikanlah hujan, kami minta hujan-hujan yang rahmat, bukan hujan yang berupa azab. Ya. Sampai akhir doa. Ya. Jadi kalau seorang khatib itu enggak hafal doanya, maka bisa doa dengan doa yang pendek, Allahumma ahisna, Allahumma ahisna. Ya. Itu bisa, atau doa dengan bahasa Indonesia sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang penting di sini doanya cukup panjang. Ya. Wala taj'alna suqya adzab wala mahki wala bala wala hadmin wala gharakin. Jadi minta hujan-hujan yang rahmat, bukan hujan yang berupa azab, hujan yang bisa menyebabkan banjir, ya, atau yang semisalnya. Ini nanti bisa dilihat di PDF Mata Nabi Suja tentang doa yang perlu dibaca di saat salat istisqa. Ya. Kalau belum mampu menghafalnya, maka bisa sambil membawa tulisan, itu bisa. Ya, bisa sambil membawa tulisan. Kemudian Al-Imam Abu Suja mengatakan, wa yaghtasilu fil wadi idza sala wa yusabbihu lirra'di wal barqi. Kalau sudah salat, ya, kemudian setelah salat itu khutbah, setelah khutbah itu doa, kemudian istighfar. Maka ketika terjadi mendung, ya, ini kan tanda-tanda akan turunnya hujan. Ya, tanda-tanda akan adanya turunnya hujan. Kalau sudah mendung, kemudian terjadi petir, halilintar, maka kita dianjurkan membaca doa subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ya. Dan ini doa ini kita hafalkan. Karena sekarang kan alhamdulillah kita musim hujan. Sudah beberapa hari terakhir ini Allah turunkan hujan. Ya. Kita belum Allah tidak memberikan kita paceklik, Allah enggak memberikan kita kemarau, tapi Allah turunkan hujan kepada kita semuanya. Ya. Jadi hujan ini adalah karunia para jemaah. Hujan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita egois, ya, kalau turun hujan kemudian ngomel-ngomel, kemudian sambatan, ini enggak tepat, ya. Jangan kita egois. Di sana banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang butuh akan hujan. Ada hewan-hewan, ada tumbuhan-tumbuhan, itu semuanya butuh hujan. Ya. Jadi hujan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah masuk musim-musim hujan, itu kita hafalkan lagi doa-doa berkaitan dengan musim hujan, doa turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an,
doa ketika hujan itu berhenti, mutirna bifadlillahi wa birahmati. Kemudian doa ketika mendengar petir dan hari lintar sebagaimana tadi subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Kemudian doa ketika angin bertiup kencang. Ini ada doanya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari angin ini dan apa yang dibawa oleh angin ini. Wa khaira ma ursilat bihi, dan aku memohon kebaikan dari untuk apa angin ini diutus. Karena kita enggak tahu para jamaah, angin itu kan bisa jadi merusak kan. Angin puting beliung, angin ini itu luar biasa. Jadi kalau sudah angin bertiup kencang, itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu apa yang ada di balik angin ini itu apa. Apakah rahmat atau azab? Kita enggak tahu. Ya. Kemudian wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya. Jadi bisa dilihat di buku-buku doa seperti Hisnul Muslim itu ada. Atau doa dan wirid punyanya Ustaz Yazid itu ada doa-doa berkaitan dengan turun hujan, berhenti hujan, doa ketika hari lintar, doa ketika angin bertiup kencang. Ini tadi berkaitan dengan salatul istisqa. Kita lanjutkan tentang salatul khauf. Salatul khauf, yaitu salat yang dikerjakan dalam keadaan takut. Ya, dalam keadaan perang misalnya. Salatul khauf hiya kas-salati fi halatil amni wa inna ma ufridat li ba'dil ikhtilaf idza kanat salatu jama'atan. Sebenarnya salat khauf ini persis seperti salat biasa. Ya, kalau subuh ya 2 rakaat, zuhur ya 4 rakaat, ya. Ini seperti persis salat biasa, mulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Hanya saja disebutkan ada pembahasan khusus tentang salat khauf karena ada sedikit perbedaan ketika salat khauf ini dilakukan secara berjamaah. Dilakukan secara apa? Berjamaah. Salat khauf ini dilakukan oleh Nabi SAW di tahun 6 Hijriah. Di tahun 6 dari hijrahnya beliau ke kota Madinah. Adapun dalil tentang disyariatkannya salat khauf ini dilihat nanti di surat An-Nisa ayat 102. Surat An-Nisa ayat 102. Ya. Jadi minimal kalau kita baca Al-Qur'an, An-Nisa 102 ini tentang disyariatkannya salatul khauf. Ya, salat dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. Ya, ada musuh misalnya yang akan menyerang, ada orang yang jahat akan mengintai kita. Ini salat dalam keadaan khauf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Nisa 102, wa idza kunta fihim. Kalau engkau berada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad, fa aqamta lahumus shalah. Kemudian engkau dirikan salat bagi mereka, yaitu bagi para sahabat. Faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Ya. Jadi hendaknya ada sebagian sahabat itu mereka salat bersamamu. Ya. Wal ya'khudhu aslihatahum. Jadi Nabi jadi imamnya. Kemudian sebagian sahabat itu jadi makmum. Jadi makmum di belakangnya sambil membawa senjata. Khawatir ada tiba-tiba musuh yang menyerang. Orang kafir, orang musyrik tiba-tiba menyerang. Sambil membawa senjata. Ya. Kemudian fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Falyusallu ma'ak. Jadi Nabi salat, misalnya salat zuhur, ya. Salat zuhur. Dapat 1 rakaat misalnya, ya. Dapat 1 rakaat ketika beliau sujud sampai berdiri kembali di rakaat kedua, ini diikuti sama satu kelompok tadi. Kelompok yang lain itu sambil tetap mereka siaga, mereka enggak ikut sholat. Mereka tetap waspada, jangan-jangan ada musuh yang menyerang. Ini kelompok yang lain. Jadi ada 2 kelompok misalnya. Kelompok yang pertama ikut sholat. Ya, ikut sholat. Kemudian kelompok yang lain mereka berjaga-jaga. Berjaga-jaga, enggak ikut sholat. Setelah Nabi dapat 1 rakaat misalnya, dapat satu rakaat. Ini katakanlah ini lagi dikosor. Ini dalam keadaan safar, dan itu akan ada perang. Maka katakanlah sholatnya itu dikosor, kalau zuhur kan 2 rakaat. Jadi setelah rakaat pertama selesai, maka kelompok yang
yang ikut sholat. Jadi mereka sholat sendiri-sendiri, menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Setelah itu mereka mundur. Dan Nabi masih berdiri. Rakaat yang kedua beliau berdiri, masih berdiri menunggu kelompok yang tadi yang belum ikut sholat. Jadi kelompok pertama ini selesai sholat, mereka sholat sendiri-sendiri sampai selesai 2 rakaat, salam, mereka kembali berjaga-jaga. Yang belum sholat tadi mereka bermakmum kepada Nabi dengan rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua. Jadi mereka kurang 1 rakaat. Kelompok yang kedua ini kurang 1 rakaat. Jadi ketika Nabi itu akan di rakaat di tahiyat akhir, beliau nggak langsung salam. Beliau nggak langsung salam, tapi menunggu sahabat di kelompok yang kedua ini mereka selesai sholat, baru nanti ketika mereka kelihatan akan selesai, baru Nabi salam, mereka pun ikut salam. Jadi kelompok yang pertama itu ikut takbiratul ihram bersama Nabi SAW, tapi nggak ikut salam, kan begitu. Kelompok yang kedua nggak ikut takbiratul ihram bersama Nabi, tapi mereka ikut apa? Ikut salam. Bisa punya bayangan ya. Jadi yang kelompok pertama ikut takbiratul ihram bersama Nabi SAW. Tapi mereka nggak ikut salam karena mereka harus segera menyelesaikan sholatnya demi untuk berjaga-jaga. Ada kelompok yang kedua, mereka nggak ikut takbiratul ihram bersama Nabi, tapi mereka ikut salam bersama Nabi SAW. Ya, nanti akan disebutkan. Ini tadi fa idza sajadu falyakunu min waraikum falwaltati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Adapun kelompok yang lain yang belum sholat, maka hendaklah mereka sholat bersamamu. Ini di antara dalil tentang disyariatkannya sholatul khauf. Ya. Kita baca apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja dalam kitab beliau ini. Wa sholatul khaufi ala salasati adrub. Dan sholatul khauf ini ada 3 macam gambaran. Ya. Gambaran pelaksanaannya. Ahaduha an yakunal aduwu fi ghairi jihadil qiblah. Yaitu ketika musuh itu bukan dari arah kiblat. Jadi diperkirakan musuh itu datang dari arah yang lain selain arah kiblat. Apa yang dilakukan dalam keadaan seperti ini? Fayufarriquhumul imamu firqatain. Maka seorang imam, pemimpin perang, itu membagi pasukannya menjadi 2 kelompok, firqatain. Firqatun taqifu fi wajhil aduwi wa firqatun khalfahu. Jadi ada kelompok itu yang menghadap akan datangnya musuh, menyambut datangnya musuh. Ya. Ada kelompok yang lain itu yang berdiri salat bersama imam. Kita dengarkan azan dulu berkumandang, insyaallah kita lanjutkan sedikit berkaitan dengan tata cara pelaksanaan salatul khauf. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan sedikit berkaitan dengan pelaksanaan sholatul khauf, yaitu ketika musuh itu bukan dari arah kiblat. Wa yufarriquhumul imamu firqatain, maka seorang pemimpin membagi pasukannya menjadi dua. Firqatun taqifu fi wajhil adu wa firqatun khalfahu. Intinya ada kelompok yang itu menjaga-jaga akan kedatangan musuh. Ada kelompok yang lain itu sholat bersama pemimpin atau komandan perangnya tadi ya. Wa yusalli bil firqatil lati khalfahu rak'atan. Maka pemimpin ini dia sholat, yang di belakangnya jadi ikut sholat 1 rakaat. Kemudian pemimpin tadi ini seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi pemimpin ini berdiri, kemudian makmumnya tadi menyempurnakan sendiri-sendiri. Ya. Menyempurnakan sendiri-sendiri, kemudian mereka setelah sholat mereka gantian berjaga-jaga. Yang belum sholat tadi ikut bersama imam. Wa ta'ti ta'ifatul ukhra fal yusalli biha rak'atan wa tutimmu li nafsiha wa yusallimu biha. Adapun kelompok yang kedua tadi ikut di rakaat yang kedua. Ini seandainya sholat itu dikosor. Ya. Kalau sholat itu misalnya tidak dikosor 4 rakaat, maka bisa 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat kelompok yang pertama bersama imam, setelah itu mereka menyempurnakan sendiri. Kemudian yang belum sholat tadi itu gabung bersama imam di rakaat ketiga dan keempat. Kemudian nanti salamnya bersama imam. Kemudian gambaran yang kedua, wasani beliau mengatakan rahimahullah an yakuna fi jihadil qiblah. Ini musuh diperkirakan datang dari arah kiblat. Fa yasufuhum imam musaffain. Kemudian imam menjadikan pasukannya menjadi 2 bagian. Wa yukhrimu bihim. Kemudian mereka takbiratul ihram semuanya. Ya. Fa idza sajada ma'hu ahadus saffain. Jadi semuanya ikut ini kalau dari arah kiblat, kira-kira musuh dari arah kiblat, imam sholat, takbiratul ihram semuanya ikut sholat. Adapun ketika imam itu sujud, sajada ma'hu ahadus saffain. Misalnya di shaf pertama itu ikut sujud. Ya. Adapun yang di shaf kedua enggak ikut sujud karena jaga-jaga. Ya. Karena apa? Jaga-jaga. Wa waqafa as-safful akhar yakhrusuhum. Fa idza rafa'a, kalau imam ini sudah menuju ke rakaat kedua baru kelompok yang kedua ini mereka sujud. Ya. Ini karena dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat. Karena pada asalnya imam itu kan dijadikan imam untuk diikuti kan. Enggak boleh kita sengaja ketinggalan atau menyelisih imam, ini enggak boleh. Tapi ini memang dijelaskan oleh para ulama karena dalam keadaan genting, dalam keadaan was-was akan datangnya musuh dan yang semisalnya. Maka ini diperbolehkan. Ini keadaan seperti ini diperbolehkan. Kemudian keadaan yang ketiga, wasalis an yakuna fi syiddatil khauf wal tihamil harbi fa yusalli kaifa amkanahu rajilan aw raqiban mustaqbilal qibla wa ghairu mustaqbilin laha. Ini keadaan yang paling genting ini. Seandainya perang sudah terjadi, berkecamuk, 2 pasukan sudah bertempur dan sudah datang waktu sholat. Ya. Maka seorang pasukan muslim itu dia sholat sesuai dengan keadaannya. Sholat di atas kendaraannya, kalau sekarang kan pakai tank baja misalnya. Atau sholat di atas pesawat tempurnya. Sholat, mau menghadap ke kiblat, mau menghadap ke, pokoknya sesuai dengan keadaannya. Ya. Ini disebutkan oleh beliau rahimahullah, fa yusalli kaifa amkanahu. Kalau sudah terjadi peperangan yang dahsyat, ya, maka seorang pasukan muslim itu dia sholat sesuai dengan keadaannya. Mau dalam keadaan berdiri, dalam keadaan pengendara, dalam keadaan duduk, mustaqbilal qibla wa ghairu mustaqbilillah. Entah itu dia menghadap kiblat atau tidak, yang penting dia sholat.
Yang intinya para jemaah, ini mengingatkan kita bahwa sholat ini harus dikerjakan. Ya, ini sampai dalam keadaan perang itu disebutkan para ulama. Nabi SAW memberikan contoh bagaimana sholat dalam keadaan perang. Ini menunjukkan kalau dalam keadaan perang sholat itu harus tetap ditunaikan, dikerjakan. Bagaimana dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, dalam keadaan damai, maka harus sholat ini. Maka nggak bisa ditawar sholat ini. Ya, selama akal itu masih berfungsi, selama nafas itu masih berjalan dan jantung masih berdetak, maka sholat jangan ditinggalkan. Ya, ini dalam keadaan perang, Nabi tetap mencontohkan bagaimana sholat. Dan ini berjamaah lagi. Ini Nabi mencontohkan berjamaah. Ya, kalau dalam keadaan perang, Nabi masih memberikan contoh sholat berjamaah dalam keadaan perang. Dalam keadaan damai ya harus berjamaah. Dalam keadaan aman seperti ini harus berjamaah. Ya, kecuali ada uzur kayak sakit, hujan deras. Ini sebagaimana kita jelaskan di pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Jadi ini sekali lagi ketika kita membahas adanya sholat khauf, ini mengingatkan kita akan pentingnya ibadah sholat. Jangan disepelekan, jangan diremehkan, ya, karena ini adalah rukun Islam yang kedua dan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Apabila ada yang hendak menambahkan atau ada yang bertanya, kita persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa ustadz bertanya masalah sholat gerhana tadi sedikit disinggung. Saya pernah ikut tausiah juga sebenarnya pas di sini. Mau bertanya, itu kalau sholat gerhana itu memang kita harus melihat gerhananya. Iya. Pada saat ada gerhana di tempat kita. Kalau misalnya gerhananya itu kadang-kadang kan di daerah kita nggak gerhana full, jadi setengah gerhana, apakah kita tetap sholat gerhana juga? Iya. Pertama. Terus kalau tadi yang sholat khauf tadi, yang sholat perang tuh, berarti makmumnya itu mendahului imam dong Ustaz, kalau gitu. Iya. Karena ini pengecualian tadi, kecualian dalam keadaan genting tadi. Karena harus ada yang jaga-jaga kan. Kalau ada musuh yang menyerang tiba-tiba kan nggak bisa. Ya seperti itu. Sudah. Yang gerhana tadi gimana Ustaz? Yang Iya. setengah gerhana gitu. Iya, jadi kembali kepada ini pertanyaan berkaitan dengan pembahasan kemarin. Jadi hendaknya seorang muslim dan muslimah itu berpegang teguh dengan hadis Nabi SAW, dengan sunnah beliau. Kalau kita katakan pada pertemuan kemarin, Nabi kan mengatakan redaksinya faida ra'aitumuhuma. Kalau kalian melihat keduanya, ya. Jadi kalau kita sudah melihat berarti kan sesuatu kan terjadi. Ya, kadang ada sesuatu terjadi kita nggak lihat. Ya, gerhana terjadi tapi kita nggak lihat. Dan ilahnya itu sholat ini untuk orang yang lihat. Jadi misalnya kita sudah ada kabar mungkin beberapa hari sebelumnya dari sumber-sumber yang terpercaya akan terjadi gerhana. Ya nggak apa-apa, itu untuk membantu kita sepakat sama para jamaah yang lain, kita kumpul dulu di sini di masjid jam sekian. Nanti kita lihat dulu. Kalau kita lihat dengan mata kepala kita, oh ya gerhana, langsung sholat. Tapi kalau mendung, bahkan hujan, ya nggak usah sholat. Tapi sudah dapat pahala niat kan gitu kan. Kita ini mau sholat ini. Kita mau sholat gerhana karena sudah ada info dari sumber-sumber terpercaya, ya dari ini, dari itu, yang kredibel dan sebagainya, maka kita kumpul nggak masalah. Tapi dilihat dulu, ditunggu, sabar, tunggu. Kalau sudah terlihat walaupun sedikit, sudah langsung sholat aja. Entah itu gerhana sempurna, gerhana total, atau gerhana cincin, kan macam-macam itu ya. Itu sesuai dengan orang-orang yang paham dalam masalah ini. Jadi kalau lihat baru sholat. Kalau nggak lihat, entah itu karena mendung atau karena hujan, maka tidak perlu mendirikan sholat. Yang penting kita sudah niat. Insya Allah kita dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pahala niat karena kita mau sholat, karena sudah ada info gerhana. Pahala yang kedua kita mengikuti sunnah, mengikuti petunjuk Nabi SAW. Nabi memberikan petunjuk, kalau kalian lihat baru sholat. Kalau nggak lihat ya sudah. Kan pemahaman sebaliknya kan gitu. Kalau nggak lihat ya sudah, nggak usah. Itu kita mengikuti petunjuk Nabi itu berpahala. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, petunjukku, dan petunjuk para khulafa ar-rasyidin. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Masih Ustaz. Ini pada surah An-Nisa 102. Oke. Pada surah An-Nisa 102 ini kan kaitan dengan perang, khauf karena perang. Iya. Sekarang suasana negeri kita ini kan banyak bencana, Ustaz.
masyarakat juga banyak ketakutan karena apa yang terjadi mendatang tidak tahu. Apakah ada upaya-upaya sholat tertentu yang berkaitan dengan sholatul khauf? Iya. Kalau contoh. Apakah sholatul khauf ini hanya berkaitan dengan perang gitu aja ya? Ya. Apakah dalam keadaan Ya. terjadi pertempuran antara muslim dengan kafir misalnya, atau berkaitan dengan hal-hal yang lain? Maka wallahu a'lam bishawab, nanti kita carikan dulu fatwa-fatwa para ulama, karena di sini khauf itu kan rasa khawatir, takut ya. Seandainya orang itu sudah diincar, akan dibunuh atau diambil hartanya, dirampas, rumahnya itu diincar sama orang, dia tahu akan hal itu dan dia khawatir akan keselamatan dirinya, maka dia bisa sholatul khauf. Ya, sholatul khauf seperti tata cara yang disebutkan tadi. Ini wallahu a'lam, tapi nanti kita carikan dulu fatwa-fatwa dari para ulama akan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih yang banyak kepada Takmir Masjid Al-Mu'ti dan Surabaya Mengaji yang telah memberikan kesempatan. Insyaallah di pekan yang berikutnya kita akan membahas tentang pakaian. Jadi kitab shalah ini sudah selesai. Dalam matan Nabi Suja kitab shalah sudah selesai. Ya memang ini enggak lengkap ya. Dalam artian itu kalau kita ingin lengkap, ya perlu membaca referensi-referensi yang lain. Kan di sini belum dibahas tentang salat duha, kan belum. Salat tahiyatul masjid itu belum. Tapi intinya buku-buku fikih itu saling melengkapi. Kalau yang belum dibahas di sini bisa dibaca di buku-buku yang lain dalam referensi-referensi fikih. Insyaallah di pekan berikutnya kita akan membahas tentang masalah pakaian. Pakaian yang dibolehkan itu yang bagaimana, pakaian yang diharamkan itu yang bagaimana. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.